kemarau yang panjang. Ku rindukan turunnya hujan, waktu yang berselang, menunggumu pulang, kembali mengulang kenangan masa-masa indah, senyum bahagia yang mungkin takkan lagi datang. Nama saya Tony Sasongko Wahyukusumo. Saya salah satu founder dari Kampung Cyber. Terus untuk yang pertama tadi tentang jaringan yang ada di Kampung Cyber. Jadi di sini saya menerangkan sedikit tentang apa itu Kampung Cyber. Jadi memang kampung ini dari tahun 2008 itu menginisiasi adanya jaringan internet di kampung supaya warga di sini bisa mengakses internet dengan mudah. Jadi di tahun itu secara umum internet belum semasif seperti sekarang. Jadi memang tujuan kita adalah ingin membuat jaringan di kampung sehingga warga di sini bisa mengakses internet. Ada pelangi pada setiap mendungnya, setiap deritaku kan ada selalu untukmu, temani setiap derita, jadi pelukan ternyaman untukmu. Nah, namun dalam perjalanannya memang tidak mudah ya, karena memang dari sisi warga sendiri di sini kebanyakan mereka bekerja secara informal. Jadi tidak terlalu familiar dengan yang namanya teknologi. Nah, ketika di awal-awal kita memang masih terbatas karena di tahun-tahun itu jaringan belum secepat sekarang ya, dan aksesnya juga masih terbatas. Nah, waktu itu kita mencoba membuat jaringannya di kampung ini dengan menggunakan kabel. Pertama kali kita menggunakan kabel dan teknologi fiber optik belum ada, jadi masih pakai kabel koaksial biasa. Nah, ketika menyebarkan internet di kampung ini kita menggunakan kabel UTP untuk bisa menyambungkan jaringan internet antar rumah. Nah, waktu berjalan kita lumayan butuh waktu yang cukup lama ya untuk pengembangan ini. Jadi baru di tahun 2015 itu kita bisa memberikan akses internet gratis kepada warga di sini di area publik yang ada di kampung ini, sehingga tamu ataupun siapapun yang datang ke kampung ini bisa mengakses internet secara gratis di kampung. Di tahun-tahun berikutnya kan sudah ada teknologi fiber, cuman dari pihak penyedia layanan itu memang sudah menyediakan fiber optik, tetapi untuk jaringan yang ada di kampung ini kita masih memakai kabel UTP dan ditambah dengan wifi publik yang bisa diakses oleh warga. Terus untuk maintenance itu dilakukan secara mandiri oleh warga. Jadi semua gerakan ini adalah swadaya warga, dari pembiayaan, terus dari instalasi jaringan itu dikerjakan oleh warga. Jadi memang semuanya adalah gerakan masyarakat yang murni adalah swadaya warga dari Kampung Cyber sendiri. Sejauh mana pemanfaatan platform digital seperti e-commerce, media sosial, dan pembayaran digital atau KRIS membantu pengrajin dan pelaku UMKM lokal di Kampung Cyber dalam memperluas jangkauan pasar mereka? Ya, jadi di Kampung Cyber di tahun sekitar 2 tahun setelah ada Kampung Cyber itu kita memang mengarahkan warga di sini yang memang kebanyakan adalah perajin dan pelaku UMKM
Nah, jadi di tahun itu kita mencoba memberikan pelatihan-pelatihan untuk bisa menawarkan produk mereka di website ataupun blog ya waktu itu. Setelah itu booming di media sosial 2009, itu coba kita arahkan untuk bisa mengakses media sosial untuk berjualan. Nah, setelah itu ada e-commerce ya. Jadi dari beberapa warga sudah masuk di situ. Khususnya teknis pembayaran juga sama, di tahun-tahun berikutnya mereka sudah menggunakan EDC, menggunakan kris. Itu hampir di beberapa perajin UMKM di sini sudah menggunakan teknologi itu. Bagaimana program pelatihan literasi digital dijalankan untuk berbagai kelompok usia, khususnya lansia dan anak-anak, guna mencegah adanya jurang digital di dalam masyarakat Kampung Cyber? Ya, jadi sebenarnya di awal ketika berdirinya Kampung Cyber itu sudah ada pelatihan. Pelatihan itu diikuti oleh seluruh warga dari seluruh lapisan usia, dari yang lansia, pemuda, bapak-bapak, anak-anak, itu semuanya ikut di tahun 2008 itu. Jadi ketika kita membangun kampung ini, kita juga membekali warga di sini dengan beberapa pelatihan yang nantinya itu mengarah kepada penguatan literasi digital yang ada di kampung ini. Nah, seiring berjalannya waktu mereka juga belajar secara mandiri ya, bapak-bapak terus anak-anak itu juga belajar secara mandiri, dan kita bekerja sama dengan beberapa kampus untuk bisa memberikan pelatihan di sini supaya warga juga bisa membangun kapasitasnya ketika di Kampung Cyber ini, jadi berkegiatan secara positif dengan menggunakan internet. Bagaimana teknologi informasi komunikasi dimanfaatkan sebagai media komunikasi resmi dan administrasi warga, misalnya melalui aplikasi pesan, situs web kampung, atau sistem informasi RT dalam pengambilan keputusan dan penyebaran informasi? Ya, kalau untuk penyebaran informasi sendiri di wilayah kami ya masih tetap menggunakan media digital, yaitu media pesan seperti WA, dan sebenarnya kita juga punya sistem di tahun 2016 kita buat sistem namanya sistem informasi warga. Itu memang untuk melayani warga dalam mengurus surat-surat kependudukan. Nah, itu kita punya itu hingga akhirnya sekarang dilebur menjadi satu di JSS ya, Jogja Smart Service. Itu salah satu fitur itu berasal dari sini, yaitu surat layanan warga. Nah, itu yang membuat warga di sini bisa dengan mudah untuk mengakses pembuatan surat-surat kependudukan secara digital. Jadi tidak perlu lagi menggunakan kertas, tidak perlu lagi tanda tangan RT RW, tetapi di situ sistemnya sudah secara tanda tangan digital. Apa saja langkah proteksi atau edukasi yang diterapkan terkait keamanan data pribadi warga serta ancaman cyber, dan bagaimana rencana pengembangan inovasi teknologi Kampung Cyber ke depannya? Ya, jadi untuk keamanan jaringan di sini kita sudah maintenance dengan tim yang memang secara harian mereka melakukan perawatan jaringan di sini. Jadi manajemen bandwidth, terus pembatasan akses, terus pengaturan akses untuk anak-anak, itu juga ada beberapa program yang dari sini. Nah, terus untuk kedepannya kita memang nantinya akan mengembangkan lagi ya. Jadi secara visual sebenarnya ketika masuk Kampung Cyber masih belum terlihat. Nah, nanti ke depan teknologi yang akan kita gunakan itu tetap akan bisa menyentuh untuk kebutuhan harian dari warga di sini, untuk keamanan, terus untuk penggunaan AI juga untuk warga, untuk membantu warga untuk nanti juga pengembangan ke depan Kampung Cyber berbasis artificial intelligence. Nah, ke depannya seperti itu. Udah Pak. Udah.